Masih ingat dalam video 8 bulan yang lalu saya mengatakan bahwa Hillary Clinton adalah the unknown devil, iblis yang tidak kita kenal. Seberapa ketidaktahuan kita akan kedevilannya si Hillary Clinton. Di seberangnya ada known devil atau iblis yang dikenal yang namanya Donald Trump. Sekarang the unknown devil friend bergerak. Beberapa hari yang lalu Bernie Sanders menyatakan mundur dari pencalonan dirinya sebagai wakil Partai Demokrat untuk maju dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2020, di mana sebelumnya dia harus berkompetisi keras melawan jagoan internal Partai Demokrat Joe Biden, mantan wakil presiden pada administrasi Obama. Secara kepopuleran, Bernie jauh lebih populer di mata kaum muda Amerika, di mana idenya akan Green New Deal mendapat sambutan hangat di pemilihan tingkat awal di berbagai negara bagian Amerika. Sewaktu mencari tempat untuk calon di Partai Demokrat, Sanders unggul di mana-mana. Tetapi politik adalah politik yang punya kepentingan selalu bermain. Oligarki adalah sekelompok orang pengendali jalannya pemerintahan juga bermain, termasuk di Amerika juga plutokrasi, yaitu orang kaya yang mengendalikan pemerintahan itu di mana-mana selalu bermanuver. Yahudi Zabatai di belakang Partai Republik dan Yahudi Ortodok di belakang Partai Demokrat bermanuver. Kita walaupun hanya pengusaha UKM di Indonesia harus tetap memperhatikan apa yang terjadi di dunia internasional, terutama negara besar seperti Amerika, Cina, Rusia, Eropa, dan saat ini ditambah Brazil dan India masuk dalam kekeran mata kita. Kebijakan mereka para global player ini bisa mempengaruhi UKM di Indonesia. Seperti saat ini, setelah corona ada badai besar yang akan menghantam Indonesia. Badai resesi yang menyebabkan badai PHK dan badai pengangguran. Kembali ke Sanders. Ketika Joe Biden masuk di tengah kancah pertempuran calon Partai Demokrat, beliau masuk terakhir, yaitu 3 bulan yang lalu. Teman-teman pengamat intelijen pertahanan khususnya bidang ekonomi tersentak. Trump cukup panik. Dia berusaha serang Joe Biden dengan isu anaknya Biden ada skandal di Eropa urusan dunia pharmaceutical. Perhatikan, kata pharmaceutical ada tanda petiknya agar Joe Biden tidak masuk jadi calon dari Partai Demokrat. Sebentar ya, kita merefresh sejarah sedikit. Obama punya grand plan yang namanya Obamacare, semacam BPJS-nya kesehatan Indonesia. Bedanya di sini kita pakai dana negara, sementara di Amerika adalah negara swasta. Jadi Obamacare di belakangnya adalah dunia kesehatan, mulai dari jasa rumah sakit, alat kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan farmasi. Selama 8 tahun rakyat Amerika waktu itu sehat dan dunia kesehatan tajir melintir-tir-tir. Zaman Trump semua dilibas, urusan medical dan farmasi gak ada yang namanya BPJS ala Obamacare tadi, dibubarin semua. Trump lebih mementingkan industri pertahanan, military industrial kompleks lah yang dibangun sekarang, seperti Koch Brothers, Blackwater, Boeing, oil and gas, tambang mineral, dan banyak lagi incumbent penguasa energi dan jaringan pertahanan, yaitu semua kontraktor pertahanan, defense kontraktor di belakang Trump. Inilah yang menjadi diskusi para pengamat yang puncaknya Sanders pull out. Dunia farmasi di belakang Biden mempengaruhi 300 orang electoral vote di kursi Partai Demokrat. Mereka maunya Joe Biden. Obama dan Clinton bermanuver. Obamacare Jilid 2 dibawa oleh Joe Biden sebagai tema kampanye di tahun 2020 ini. Ini bisa memukul Trump yang tidak diam dengan menggerakkan CIA di belakangnya. Borok Biden dikumpulin, koneksi Biden dengan Cina siap-siap dibuka. Biden adalah komisaris di banyak pharmaceutical giant company. Sekali lagi, sekedar mengingat, siapa yang paling diuntungkan dalam peristiwa COVID-19 ini? Yaitu dunia medis, rumah sakit, alat-alat kesehatan, dan farmasi besar. Begitu vaksin diluncurkan, triliun dolar nilainya, dan mereka di belakang Biden. Bernie Sanders tidak punya dukungan politik dan plutokrasi. Jadi mulai jelas mengapa saya 8 bulan yang lalu mengatakan Hillary Clinton the unknown devil. Ya benar, di belakangnya ada dunia farmasi yang tega-teganya membuat dunia seperti ini. Mereka panen juga untuk mengambil alih serta dunia. Itu strategi mereka. Itulah geopolitik. Kedepan para analis melihat kemana Sanders berpihak. Di 2016 dia diminta mundur oleh Hillary sehingga Hillary maju melawan Trump. Saat ini Obama yang minta Sanders mundur. Obama, Biden, Clinton Foundation, dan perusahaan farmasi menekan Sanders dan yang kemudian akan menekan Trump sebagai presiden yang tidak mampu. Akankah demi prinsip MMT Sanders pindah ke Trump sehingga Trump berpeluang merusak dunia 4 tahun lagi? Terlepas dari itu semua, memang ini jalan takdir. Yang pakai economic model MMT memang harus Indonesia.